Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas manajemen strategik. Kita review sedikit ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan yang berasal dari eksternal atau faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Segala sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan itu disebut berasal dari eksternal. Karena kalau dari internal pasti bisa dikontrol kan sama perusahaan. Nah, faktor eksternal terdiri dari dua lingkungan. Yang pertama secara makro dan yang kedua secara mikro. Hari ini kita akan bahas secara mikro. Oke, lingkungan mikro seringkali disebut sebagai task environment atau lingkungan tugas. Lingkungan ini biasanya terdiri dari pelanggan atau customer, pesaing atau kompetitor, pemasok atau kolaborator, dan pemberi pinjaman atau creditors, atau bisa disebut dengan 4C. Nah, untuk customer atau market analysis, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis atas pasar yang dilayani oleh perusahaan. Nah, biasanya untuk memudahkan analisis bisa menggunakan tabel analisis pasar. Jadi ada wilayah pemasaran, nama pelanggan, jenis produk yang dibeli, dan kategori pelanggan low, medium, dan high. Ini nanti bisa dilihat di makalah yang sudah saya berikan sebagai contoh. Di sini itu untuk wilayah pemasaran kalian bisa menuliskan berdasarkan regional atau berdasarkan pulau atau berdasarkan apapun itu deh. Bisa juga wilayah pemasarannya itu tergantung perusahaan. Kalau perusahaan menganggap satu daerah diberi nama daerah A, satu daerah diberi nama daerah B, bisa. Jadi tergantung bagaimana perusahaan mengklasifikasikan atau mendefinisikan wilayah pemasarannya gitu. Nah, untuk nama pelanggannya ini sendiri bisa berarti jenis industrinya ya. Contohnya kemarin ada perusahaan Nestle, berarti nama pelanggannya mungkin bisa masuk ke industri untuk minuman anak kecil, atau mungkin untuk minuman orang dewasa, atau mungkin untuk Nestle ada nggak sih mengeluarkan susu kesehatan? Nah, kalau ada mungkin bisa masuk ke industri kesehatan juga. Jenis produk yang dibelinya disesuaikan dengan nama pelanggan. Untuk kategori pelanggan, di sini ada tiga, ada low, medium, dan high. Untuk low itu berarti tidak terlalu banyak atau pelanggannya hanya sedikit. Artinya produk yang dikeluarkan untuk target pasar tertentu uh, bukan merupakan produk unggulan dari perusahaan tersebut. Kalau medium berarti yang biasa-biasa saja, yang rata-rata. Yang high berarti yang tinggi atau yang menjadi produk unggulan dari perusahaan tersebut. Berikutnya kompetitor. Nah, untuk kompetitor yaitu analisa untuk melakukan kompetitor atau pesaing dari perusahaan kita. Kita bisa melakukan dengan tiga cara. Yang pertama analisis industri atau disebut dengan analisa Porter, yang kedua adalah analisis kelompok strategi, dan yang ketiga adalah analisis faktor kunci keberhasilan atau key success factor analysis. Nah, ini adalah analisa industri, analisa Porter. Jadi ini ada persaingan dalam suatu industri dipengaruhi oleh potensi pendatang baru, pemasok, ancaman produk pengganti, pembeli, serta pemangku kepentingan lain. Nah, keenam faktor yang mempengaruhi kompetisi perusahaan nantinya akan dijadikan sebuah tabel yaitu sebagai berikut, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan industri, ancaman barang pengganti, kemampuan pembeli, kemampuan supplier, hubungan dengan pemangku kepentingan lain. Nah, ini bisa kalian rating low, medium, dan high dan diberikan keterangannya. Artinya, jika perusahaan kita merupakan perusahaan yang monopoli, perusahaan listrik negara atau perusahaan air negara, berarti ancaman pendatang barunya low dong, karena sampai saat ini perusahaan tersebut masih menjadi perusahaan satu-satunya yang diterima atau yang disahkan oleh negara. Nah, bagaimana persaingan dalam industrinya? Begitu. Jadi dianalisa ya. Kalau perusahaan kalian itu kan kebanyakan banyaklah ada pendatang barunya. Jadi kayaknya sangat sedikit sekali yang pendatang barunya low ya sepertinya ya. Nanti coba dicek lagi aja gitu. Begitu juga dengan kemampuan pembeli. Kemampuan pembeli itu adalah seberapa besar
kekuatan dari customer atau kekuatan dari kita masyarakat yang membeli produk tersebut untuk mengontrol atau mempengaruhi jalannya perusahaan. Artinya, se-Indonesia Raya lagi demo nih, nggak mau beli produk dari perusahaan kita. Mempengaruhi nggak? Atau jangan-jangan mau mereka demo segimanapun juga, mereka pasti akan butuh produk kita, karena produk kita itu adalah produk yang sangat basic sekali, yang tanpa adanya produk kita masyarakat susah untuk hidup gitu. Jadi kalau segitu mengontrolnya masyarakat, artinya kalau kalau masyarakat nggak ada, perusahaan kita nggak akan jalan, berarti kemampuan pembelinya adalah high. Tapi kalau seandainya mau masyarakat demo, mau gimana pun juga perusahaan kita akan tetap berjalan, berarti kemampuan pembelinya low. Begitu juga untuk kemampuan supplier dan hubungan dengan pemangku kepentingan lain. Yang kedua adalah analisis kelompok strategik. Nah, ini adalah kita mengklasifikasikan siapa saja kompetitor atau kompetisi kita yang memiliki sumber daya yang sama. Artinya dasar industrinya itu sama, sumber dayanya sama, tapi siapa aja nih yang bergerak di bidang itu. Kita bikinkan tabelnya. Nah, ini adalah contoh grafik dari strategic group. Ini adalah untuk produk perusahaan mobil. Perusahaan mobil itu ini berdasarkan harga dan kelebaran produk. Kelebaran produk berarti banyaknya jenis produknya. Untuk harga yang rendah dengan jenis produk yang tidak terlalu banyak, itu ada Hyundai dan Kia. Kemudian untuk harga yang mahal tapi produknya tidak terlalu banyak, itu ada Ferrari, Lamborghini, dan Porsche. Sementara untuk harga yang murah tapi juga memiliki jenis produk yang banyak, itu ada Toyota, Ford, dan Nissan. Jadi kalian klasifikasikan kompetitor kalian di industri yang sama, dibuatkan grafik strategic grupnya. Yang ketiga adalah analisis faktor kunci keberhasilan. Nah, ini adalah membandingkan gimana ya? Membandingkan posisi perusahaan dengan posisi kompetisi kalian dengan berdasarkan sumber daya yang sama. Atau faktor kunci keberhasilan suatu industri itu bisa maju, bisa sukses itu apa gitu. Misalnya, ini dalam industri sepatu. Dalam industri sepatu, yang paling penting itu adalah distribusinya. Kemudian kualitas layanan, reputasi merek, promosi, diferensiasi produk, penerapan sistem informasi, jaringan mitra. Misal ya, ini misal. Kemudian kalian kasih bobot, mana yang paling penting di antara ini semua. Kalau di sini bisa kita lihat rating yang paling tinggi itu adalah reputasi. Semakin bagus reputasi mereknya, berarti semakin banyak orang yang akan membeli produk tersebut. Atau semakin bagus reputasi mereknya, semakin bisa dikatakan sukses perusahaan tersebut dalam industri tersebut gitu. Di sini perusahaannya ada Bata, Cargill, Edward Forer, dan Yongki Komaladi. Perusahaan lokal semua, mereka sama-sama perusahaan lokal, tapi bergerak di bidang industri fashion sepatu. Di sini bisa dilihat siapa yang memimpin pasar. Yang memimpin pasar adalah Yongki Komaladi dengan skor tertinggi 3,145. Ini untuk pemberian bobot, rating, dan skornya sama dengan pemberian bobot untuk IFAS, jadi pada prinsipnya sama. Lanjut ke supplier. Ini adalah hubungan dengan pemasok. Contohnya, supply chain analysis, Bata, Bata Sos Internasional. Itu pemasoknya Bata, produsennya adalah sepatu Bata. Jadi PT Sepatu Bata ini membuat suatu lini produk sendiri yang khusus sebagai pemasok pada perusahaannya tersebut. Jadi dia suppliernya siapa? Suppliernya juga dirinya sendiri. Artinya mungkin kulitnya, tali dari sepatu Bata, kemudian shawl-nya itu mereka produksi sendiri. Atau mungkin juga ada produksi dari PT lain, yaitu PT Kemakmuran Raya. Nah, kemudian si sepatu Bata ini setelah kita bikin, setelah kita produksi, kita jual. Siapa distributornya nih? Distributornya adalah sepatu Bata. Sepatu Bata ini dijalankan oleh Beringin Transport. Pengecernya siapa? Pengecernya bisa retail atau outlet Bata atau yang ada di mall dan yang lain-lain. Ini untuk kolaborator supplier masih, ini industri value chain analysis. Jadi
Ini kita lihat berdasarkan eh, pemasok, produsen, distributor, dan pengecer untuk masing-masing kompetitor kita. Di sini PT Bata juga melakukan pemasok untuk PT Cargill. Kemudian PT Kemakmuran Raya juga memberikan pasokan barangnya untuk diproduksi di Yongki Komaladi. Tapi nama distributornya ini bisa tergantung kepada si perusahaannya itu. Jadi bisa jadi tidak ada distributor seperti Adidas, langsung yang mendistribusikan Adidas adalah perusahaan Adidas sendiri, Yongki Komaladi yang mendistribusikannya adalah Yongki Komaladi sendiri, jadi tidak ada perusahaan khususnya. Jadi ini nama distributornya terserah bagaimana si perusahaan tersebut ya. Kemudian nama pengecernya ya outletnya mungkin di Bata, di mall yang seperti saya bilang tadi dan yang lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dikerjakan tugasnya dengan benar. Nanti kita diskusi lebih dalam lagi di grup. Kalau bingung juga bisa dilihat contohnya di makalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.